Melihat sepasang mata besar yang penuh kepolosan, jari kelingkingnya menunjuk ke Xiao Yu di pintu. Putri Wenxing terdiam selama beberapa detik, dan kemudian meraih pita Xiao Yu yang tampak seperti peri bulan yang dingin. Jangan hentikan aku ingin gantung diri. Qin Yichan menutupi dahinya, dan Ke Tiangxuan juga tampak tidak berdaya. Tuhan, kamu belum pernah mendengar tentang air yang dibuang oleh gadis yang sudah menikah, jadi tidak ada jalan kembali. Leluhur, kamu sedikit tidak baik jika kamu bertindak seperti ini. Juga, pita Xiao Yu dipadatkan oleh prestise kekaisarannya. Jika kamu membungkus lehermu, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Qin Yichan hanya merasa bahwa dialah yang dicekik dan hampir tercekik. Tangisan ini membuat masalah, dan gantung diri tidak buruk. Singkatnya, dia mengerti. Mungkin saat itu, ayah mertua dan ibu mertuanya merasa bahwa Putri Wenxing harus menjadi penyihir dunia cepat atau lambat jika ini terus berlanjut. Jadi, saat Putri Wenxing masih menjadi Raja Iblis kecil, dia dikirim ke klan Senzi untuk berlatih dengan konsentrasi tinggi. Suku Senzi mahir dalam menenun baju dan jubah, yang bisa dikatakan sebagai semacam perempuan merah. Selain mengamalkan Taoisme juga bisa mengolah badan dan setidaknya merubah karakter Putri Wenxing. Putri Yushu dan Putri Wenxing memiliki usia yang hampir sama. Dua orang yang mengikuti latihan Wan Xiu telah bertemu sejak kecil. Di klan Senzi yang aneh, hanya Putri Yushu dengan usia yang sama yang ditemani, dan keduanya telah menjalin persahabatan sejak saat itu. Tetapi sekarang tampaknya Putri Wenxing bahkan belum mempelajari bulu para dewa penenun. Tak perlu dikatakan, kamu pasti kalah dari Putri Yushu, kan? Tidak sulit untuk melihat ini dari pertemuan sebelumnya antara mereka berdua secara diam-diam. Tetapi Putri Wenxing penuh dengan keluhan dan air mata di matanya yang cerah. Ren, tangan orang-orang digunakan untuk memegang senjata perang dan tentara penari. Mereka dijahit dan diperbaiki. Aku tidak suka mereka. Qin Yichan melangkah maju, tetapi akhirnya tidak bisa melihat Putri Wenxing dengan air mata berlinang, dan dengan lembut menyekanya. Oke, saya janji. Ruang dan waktu saya pasti tidak akan digunakan untuk melakukan nafsu. Dapatkah itu berhasil? Setelah akhirnya menghibur Putri Wenxing, Qin Yichan dapat berbicara tentang bisnis. Tampaknya pengadilan surgawi pasti akan pergi ke sana juga. Jadi, ayo, pergi atau tidak? Ke Tiangxuan juga terjerat. Ini masalah sepele untuk pergi ke Daoxi. Itu hanya sebuah kusin. Yang penting adalah, jika kita tidak pergi, bukankah kita akan membiarkan pengadilan surgawi memegang pegangannya? Bahkan pengadilan surgawi tidak perlu dengan sengaja memegang pegangannya. Sebagai dua kaisar, suku Senzi dan suku Sensiang, pasti ada banyak tamu yang dengan senang hati diundang. Ketika waktunya tiba, semua pihak di alam surga kaisar akan melihat wajah dan berjaga-jaga. Orang kuat di surga telah tiba. Tetapi klan kaisar belum datang. Atau hanya beberapa ikan kecil dan udang yang telah dikirim. Apa yang akan terjadi? Kira-kira 10.000 pembangkit tenaga listrik klan? Jika kalah, jangan kalah. Sepertinya kita harus pergi. Qin Yichan juga mengangguk. Terlebih lagi, mungkin bukan kita yang kalah. Ngomong-ngomong, Permaisuri Wan Xiu harus mengundang kaisar, kan? Akankah kaisar dan ibu pergi? Ke Tiangxuan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak begitu. 2 tahun adalah kebetulan. Hampir saja Yutian kembali dari Zenmoguan, mundur dan menyerang alam kaisar. Tentu saja, waktunya tidak cukup untuk membuat Qin Yichan curiga. Bagaimanapun, hari baik dan hari keberuntungan yang dipilih oleh suku Senzi dan suku Sensiang tidak cukup untuk menjaga Kaisar Ke. Dan Qin Yichan juga merasa bahwa alangkah baiknya jika Kaisar Ke tidak pergi. Bagaimanapun juga, Kaisar Ke masih menjadi kaisar. Tetapi Kaisar Yuantian sudah berada di alam kaisar. Bagaimana dengan Brother Stargazer? Qin Yichan memandang Demon Yue Kong, dan yang terakhir juga langsung mengeluarkan harta transmisi. Setelah beberapa saat, hantu Bai Guanxing muncul. Apakah pernikahan antara suku Senzi dan suku Sensiang? Saya pernah mendengarnya. Bai Guanxing berkata dengan enteng. Hanya dalam 2 tahun, saudari Huaxu. Suara Huaxu samar-samar menyebar. Dalam 2 tahun, masih ada jari yang belum pulih. Bai Guanxing mengangkat bahu, menandakan bahwa Anda telah mendengarnya juga. Ini membuat Qin Yichan mengerutkan kening. Ini juga kebetulan. Dalam 2 tahun, Kaisar Ke tidak dapat menunggu secara khusus untuk pergi ke klan Senzi untuk memberi selamat kepadanya dalam 2 tahun, dan kemudian kembali ke retret. Meskipun dalam banyak kasus, kontroversi imperial sangat panjang, tidak jarang terjadi selama ribuan tahun. Namun kontroversi imperial juga perlu berpacu dengan waktu. Setidaknya Kaisar Ke bisa menjadi seorang kaisar 1 hari sebelumnya. Itu akan lebih baik daripada pergi ke Daoxi secara langsung. Dan lengan Bai Guanxing yang patah kebetulan pulih pada beberapa jari terakhir 2 tahun kemudian. Tapi Qin Yichan hanya bisa menganggapnya kebetulan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana hari keberuntungan suku Dewa Penenun ditetapkan, itu adalah hari bahagia Putri Yushu dan Xiang Longseng. Apakah pantas menggunakan mereka untuk menghitungnya dengan sengaja? Ke Tiangxuan juga terdiam. Yutian dan Mer,
Bai tidak punya waktu, yang membuatnya merasa bingung. Meskipun ini sepertinya hanya penelusuran biasa. Tetapi pada saat ini, dia melihat Demon Yue Kong berbicara. Mari kita tidak selalu berpikir tentang menjaga dari langit. Mengapa kita tidak memikirkannya? Apakah kita memiliki kesempatan untuk memberikannya ke langit yang mendung? Sosok Qin Yichen terkejut, dan Ke Tiangxuan segera melihat ke belakang. Penuh harapan. Teman Yue Kong berarti kamu harus pergi bersama. Iya. Yao Yue Kong mengangguk dan tersenyum. Aku akan meminta permaisuri Wan Xiu untuk merancang jubah kaisar untukku. Serta Wan Yaoqi. Ngomong-ngomong, aku belum makan permen pernikahan. Ketika Yao Yue Kong menoleh ke belakang, Xiao Yu memasukkan permen pernikahan terakhir ke dalam mulutnya. Menghadapi tatapan mata sang mantan, kelinci putih kecil itu gemetar. Xiao Yu, kamu mencuri begitu banyak gula saat aku tidak di sini, kan? Bai Guanxing, yang sedang menyampaikan pesan, juga langsung marah, seolah menegur adiknya. Xiao Yu sangat takut sehingga dia bersembunyi di belakang Qin Yichen. Dan yang terakhir juga mabuk. Aku berkata Xiao Yu adalah kaisar iblis. Bolehkah aku makan beberapa potong permen untuk memakan giginya? Ya, Xiao Yu adalah kaisar iblis. Ini bukan kelinci kecil sebelumnya. Bai Guanxing tidak bisa berkata-kata, berpikir bahwa dia memiliki saudara baru dan dia berani membanting bibirnya. Kalau aku kembali, aku akan membereskan rekeningnya. Pertama, mari bicara tentang bisnis. Kamu mau Yin Yuan Tiandi? Ya, tapi kalau aku menemukan jalan sendiri, akhirnya aku bisa istirahat sebentar. Seperti yang dikatakan Bai Guanxing, dia juga menguap. Sepertinya dia sedang berlibur untuk pemulihan ini. Tetapi Qin Yichen dan Yao Yue Kong mengerti bahwa ini adalah putra Baize yang ingin mereka berolahraga sendiri. Bagi Bai Guanxing, bahkan Kaisar Yin Yuan Tian memintanya untuk datang dan memberikan saran, apalagi temannya. Lalu kamu bisa istirahat dengan baik. Yao Yue Kong langsung mengayunkan lengan bajunya, dan bayangan Bai Guanxing menghilang. Sementara Qin Yichen mengusap dagunya, matanya berkedip-kedip. Bahkan jika ayah dan saudara laki-laki yang mengamati bintang tidak ada di sana, tetapi saudara Yue Kong ada. Bahkan jika kamu benar-benar berkelahi, tidak ada yang perlu ditakuti. Ke Tiangxuan juga menghela nafas lega, yang disebut kekuatan kebijaksanaan yang tak terkalahkan. Mereka sudah lama menebak-nebak di sini dan menyimpulkan berbagai variabel dan kemungkinan. Tetapi Yao Yue Kong harus pergi ke klan penenun ilahi segera setelah dia berbicara, dan banyak masalah segera diselesaikan. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya menghadiri pernikahan orang lain. Akan sangat meriah.